Halo semuanya, namaku Hoke dan pada hari ini aku ingin membahas bagaimana sih pengaturan suhu tubuh kita yang merupakan hasil kerjasama dari hipotalamus di otak dan juga kulit. Sebelum kita membahas lebih dalam, yuk tonton dulu potongan vlog yang udah aku buat. Namaku Hoke dan inilah aktivitas-aktivitas yang aku lakukan di pagi hari. Aku mengawali aktivitas pagi ini dengan sarapan. Dan tak lupa, aku juga mencuci peralatan makan yang aku gunakan. Setelah itu, aku mencuci beberapa baju yang telah aku gunakan dan membersihkan lantai kamar mandi yang kugunakan mencuci. 2 jam kemudian. Sungguh banget. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk tidur. Aku menikmati waktu tidur itu. Dan saat aku terbangun, tubuhku rasanya sangat dingin dan bahkan sampai menggigil. Tadi, kalian lihat kan, aku berkeringat setelah beraktivitas, juga menggigil setelah bangun tidur di ruangan yang ber-AC. Kalian pasti pernah kayak gini. Tapi, pernah nggak sih mikir, kenapa tubuh kita bisa sampai mengeluarkan keringat, bisa juga sampai menggigil? Gimana sih prosesnya? Nah, pada video ini aku ingin membahas bagaimana prosesnya. Yuk ikuti penjelasanku. Pertama, aku ingin membahas bagaimana sih tubuh kita mengeluarkan keringat. Jadi, saat tubuh kita panas yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun karena aktivitas yang kita lakukan akan membuat hipotalamus yang merupakan kelenjar di otak kita yang fungsinya itu menghasilkan enzim dan hormon memproduksi enzim bradykinin dan menyebarkannya melalui pembuluh darah. Hal ini membuat pembuluh darah kita, terutama yang berada di permukaan kulit, menjadi melebar. Pelebaran pembuluh darah ini membuat zat-zat dalam darah yaitu air, urea dan garam menjadi semakin cepat masuk ke dalam kelenjar keringat kita. Kelenjar keringat kita akan menjadi semakin cepat penuh tentunya, sehingga akan semakin cepat mengeluarkan keringat ke permukaan kulit melalui pori-pori yang melebar. Selain mengeluarkan keringat, tubuh kita itu juga mengeluarkan panas yang kita rasakan itu, sehingga suhu tubuh kita itu bisa menjadi normal di kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat. Yang kedua, aku ingin membahas gimana sih kita kok bisa menggigil. Jadi, saat kondisi dingin, otak kita ini udah mikir gimana caranya panas ini nggak keluar dari tubuh. Dan hipotalamus yang juga ada di otak merespon dengan memberhentikan produksi enzim bradykinin. Ini membuat pembuluh darah kita menjadi menyempit dan zat-zat dalam darah yang akan masuk ke dalam kelenjar keringat akan menjadi semakin minim, sehingga keringat akan sangat sedikit diproduksi. Dan pada kondisi itu, pori-pori kita akan mengecil dengan tujuan itu tadi, panas tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, jika itu tidak berpengaruh pada tubuh kita, untungnya tubuh kita ini memiliki rencana lain. Otak akan memerintahkan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang kita untuk bergetar. Kondisi ini yang kita kenal dengan menggigil. Nah, menggigil itu kan gerak, jadi pastinya memerlukan energi. Energi itu didapat dari adenosin trifosfat yang diolah oleh otot dalam proses yang bernama respirasi aerob. Respirasi aerob ini tidak hanya menghasilkan energi untuk bergerak, namun menghasilkan panas. Nah, dengan pori-pori yang kecil dan juga panas yang diproduksi,
maka tubuh kita ini akan kembali ke suhu normal kita, yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, gimana? Hebat kan tubuh kita ini? Jadi, kita ini perlu bersyukur pada Tuhan karena menciptakan sistem ini. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.